likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kenapa Allah menolong Nabi? Kalau kita mengatakan karena beliau Nabi ya ditolong, keenakan. Tanpa sebab, karena gelar Nabi saja lalu dapat pertolongan. Oh, karena dia Rasul maka ditolong, keenakan. Karena dengan dapat gelar itu lalu dia mendapat pertolongan. Tidak ada perjuangan. Akhirnya kita berkata, wajar saja kami digoda, dimangsa, dilecehkan, diinjak-injak iblis 24 jam, karena kami tidak punya gelar seperti Nabi. Allah menolong Nabi itu karena qalbu Nabi full Allah. Itu sebabnya, bukan gelarnya. Itu sebabnya Allah menolong Nabi itu. Karena para anbiya wal mursalin, para aulia, qalbu mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Maka para wali, para nabi dan rasul ini mereka dalam posisi aman. Iman mereka terus meningkat. Kalau malaikat imannya stabil, tidak pernah turun, tidak pernah naik. Kalau para nabi, para rasul imannya meningkat terus. Semakin berat masalah, semakin berat ujian. Ada nabi yang ngeluh, Bapak Ibu. Ada nabi yang turun imannya, tidak ada. Semakin berat ujiannya, semakin bulat iman tauhidnya kepada Allah. Semakin full cintanya kepada Allah. Imannya para nabi dan para rasul, mereka dalam posisi aman. Tapi kalau imannya para wali, dia turun naik. Imannya kita apalagi banyak turun daripada naiknya. Banyak rezeki naik wajib, ada masalah demo, ngeluh, kenapa ya Allah? Saya sudah zikir, saya sudah khotamah, saya sudah manakib, saya sudah salat tahajud, kenapa ya Allah? Ini nurun ini. Pas ada masalah, protes. Keinginannya hidupnya itu sesuai dengan nafsunya terus. Enak terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hannanil mannan, al-khaliqil insan, al-muqawwiril layli 'alan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala habibina wa syafi'ina sayyidid dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi wa awliyaihi al-abrar. Allahumma salli wa sallim wa azim wa karim ala alihi wa ashabihi wa man salaka nahjihi wa atibaihi ila yaumi bi'ani. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala aydan faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yawmal qiyamati 'ama. Wa qala aydan man a'rada an dzikri nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah manaqib Sultanul Auliya wa Tajul Asfiya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah, ikhwan wal akhwat, majelis zikir Tariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat, khususnya kita yang hadir pada kesempatan yang penuh berkah pada sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan segala hajat kita, baik urusan dunia dan akhirat. Dijadikan Allah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak keturunan kita Allah jadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Wabil khusus pemangku manaqib Bapak Insinyur Haji Ahmad Fauzi dan seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarga besarnya senantiasa dikuatkan Allah iman, Islam dan ihsannya, dipanjangkan Allah umur dalam taat kepada Allah, disukseskan Allah dunia dan akhiratnya. Anak keturunan beliau mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang soleh dan solehah. Pertama-tama yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat, khusus yang kami hormati para sesepuh TKN Pondok Pesantren Suryalaya Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Samsul Bahri, Bapak Insinyur Ahmad Fauzi, Bapak Haji Johan, Bapak Ishak Roni, dan para sesepuh yang lain yang saya tidak hafal satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau-beliau. Dan juga yang kami hormati Ketua LD3N Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Sumatera Selatan, perwakilan Kota Palembang, BNPS Ibu Bella, dan seluruh pengurus yang ada di lingkup Pondok Pesantren Suryalaya yang ada di Sumatera Selatan. Mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendapat kehormatan sebagai petugas dalam rangka berkhidmat kepada kekasih Allah, Syekh Mursyid, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, dalam rangka kita mengamalkan, mengamankan, melestarikan amaliyah TKN Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya Jawa Barat. Mudah-mudahan beliau semua Allah berikan kekuatan, kemampuan, keikhlasan dan kesungguhan di dalam berkhidmat yang menjadi wadah kita untuk meraih, mendulang barokah karamah daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Guru Agung Syekh Mursyid Kamil Mukamil, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Bapak, Ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah memiliki satu guru yang mulia, manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebutkan oleh para ulama dengan bahasa khiyaru khalqih, hamba-hamba terbaiknya Allah. Sudah pernah kita sampaikan urutan yang pertama itu adalah para rasul, setelah itu para nabi dan para wali-wali Allah, para ulama, para wali-wali Allah. Ini hamba-hamba pilihan Allah. Wabil khusus yang bagus, kata beliau di dalam kitab Aqidatun Najin, yang hendaklah jangan kita jauhi manusia itu adalah seorang wali yang bergelar mursyid. Karena Bapak Ibu, setiap wali belum tentu dia mencapai pangkat sebagai mursyid. Kewalian hanya untuk dirinya. Dia tidak dapat izin untuk membimbing rohani umat.
Kita datang, ada si fulan itu wali Allah, lalu kita datang, ya wali Allah, berikan saya wirid dan amalan yang seperti engkau amalkan, sehingga dengan itu saya bisa mencapai derajat menjadi wali Allah. Dia tidak boleh. Dia tidak punya hak untuk membimbing rohani umat. Kedudukannya mereka itu seperti para nabi pada zaman dahulu. Dia tidak dapat izin untuk membimbing umat. Itulah wali-wali biasa. Dan ini sudah bersyukur orang mau mencintai wali itu, mendekati kepada kekasih-kekasih Allah itu. Apalagi seorang wali yang mursyid. Maka setiap seorang yang bergelar mursyid, dia pasti adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, "May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida." Jadi ada wali yang bergelar mursyid, ada yang wali hanya wali biasa. Nah, maka yang sangat bagus kita temani dan kita cari adalah wali yang bergelar mursyid. Itu kata beliau di dalam kitab Aqidatun Najin, Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Syata Al-Fatani rahimahullah. Ini beliau menceritakan, ini para wali Allah ini menyampaikan bukan merayu, bukan basa-basi, tetapi memang melalui perjalanan-perjalanan spiritual dan keilmuan-keilmuan mereka, yang memang kita diperintahkan untuk mencari seorang syekh yang mursyid itu. Sebelum ajalmu tiba, kata Syekh Abdul Qadir dalam kitab Ghunyah, kalau enggak, kita sebelum bertemu seorang yang wali bergelar mursyid, selamanya kita masih di dalam maksiat kepada Allah. Bagaimana pendapat mereka seperti itu? Karena sebelum orang bertemu dengan seorang syekh yang mursyid, dia tidak mampu menghilangkan penyakit-penyakit batinnya. Bagaimana Bapak Ibu cara menghilangkan noda-noda batin, penyakit batin ini? Pakai apa menghilangkannya? Iri, dengki, sombong, kecewa, putus asa, frustasi, depresi, hubbul mal, hubbul jah, hubbul mada, cinta pangkat, cinta harta, cinta pujian, suka dihormati, suka disanjung-sanjung. Itu semuanya penyakit-penyakit hati, penyakit kolbu. Merasa lebih hebat, merasa lebih alim, merasa lebih pandai, merasa lebih daripada orang lain. Itu semuanya penyakit-penyakit itu. Ini menghilangkan rasa-rasa lebih daripada yang lain itu. Seolah-olah bahasa iblis dulu, ana khairun minhu, aku lebih hebat daripada dia, aku lebih mulia daripada dia, aku lebih terhormat daripada dia, aku lebih tinggi pangkatku, lebih tenar daripada dia. Itu menghilangkan itu bagaimana caranya? Tidak bisa dengan ilmu, kesulitan. Walaupun mengerahkan seluruh ilmu pengetahuan kita, kesulitan kita untuk menghilangkan rasa itu di dalam diri kita. Nah, maka para sufi mengatakan sebelum orang bertemu dengan seorang syekh yang mursyid, maka dia masih di dalam maksiat kepada Allah. Bukan maksiat zahir. Mungkin dia mampu menjaga maksiat zahir, menjaga daripada yang diharamkan oleh Allah secara zahir, mengerjakan yang diperintah Allah, dia benar karena dia alim di tentang ilmu zahir. Menghindari diri daripada yang diharamkan, dia tahu ini diharamkan, ini dimakruhkan, dia ngerti karena dia punya ilmu. Tapi untuk yang batinnya, dia kesulitan bagaimana cara menghilangkan sombongan, bagaimana menghilangkan dengki ini, bagaimana cara menghilangkannya, merasa lebih hebat daripada orang lain. Ini kesulitan.
Nah, maka para ulama, para kekasih Allah, para sufi, para wali-wali Allah memerintahkan agar kita mencari seorang syekh yang mursyid. Karena bahasa para sufi mengatakan malam yakun lahu syekh fasyaitonu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya syekhul murabbi, guru yang bergelar mursyid, maka syaitanlah yang menjadi gurunya. Nah, kalau syaitan jadi gurunya 24 jam berfatwa pada kolbunya, bisa tidak orang itu Bapak Ibu menjadi kekasihnya Allah? Sedangkan dia 24 jam bersama dengan makhluk yang dimurkai oleh Allah. 24 jam. Bagaimana bisa jadi kekasih Allah? Kalau 24 jam bersama makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hebat ilmunya, ini menghilangkan iblis dari dalam kolbu kita. Syaitan itu bagaimana? Pakai apa? Ngusir iblis itu Bapak Ibu hanya membaca auzubillah? Tidak bisa. Apa iblis tidak bisa membaca auzubillah? Iblis yang alim itu luar biasa. Kita yang tidak alim aja bisa. Iblis itu alimnya bukan dikenal di lingkungan kita, satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi, seluruh penduduk langit mengetahui kealiman iblis itu. Nah, kalau manusia makhluk Allah yang alim seperti itu, masa tidak bisa dia baca auzubillah? Kita yang jahil, yang tidak bergelar alim saja bisa. Jadi ngusir iblis dari dalam kolbu kita ini pakai apa ini? Bagaimana orang bisa jadi kekasih Allah kalau 24 jam dia bersama makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikeluarkan dari rahmat Allah, itu namanya mal'un. Yang dilaknat itu yang dikeluarkan dari rahmat Allah. Makanya iblis itu putus asa dari rahmat Allah. Maka ketika dia sudah tidak lagi mendapat rahmatnya Allah, dia bersumpah di hadirat Allah akan menyesatkan semua keturunan Adam, mencari teman sebanyak-banyaknya, dan bermacam-macam strategi dia untuk merusak kita. Diganggunya dengan ekonomi galau, bingung, resah, gelisah. Naik ke gunung, usaha gagal. Lari ke laut, gagal. Kemana-mana usaha gagal. Akhirnya apa? Oh, ini masih ada ini. Nasihat orang tua dulu belum dijalankan. Apa? Miara tuyul banyak-banyak. Ini kenapa ini akibatnya? Karena putus asa dari mencari karunia Allah, akhirnya cari jalan pintas. Karena tipu daya daripada iblis tadi. Ini banyak Bapak Ibu yang seperti itu. Dan bermacam-macam lagi lah. Nah, maka iblis ini luar biasa. Jangan kita anggap enteng. Allah yang bersifat maha saja mengatakan musuh besar. Tapi kita lihat dalam kehidupan umat Islam, seolah-olah iblis ini musuh kecil. Gimana buktinya? Kita tidak ada inisiatif untuk mencari jalan bagaimana melawan musuh besar. Kita tidak ada strategi bagaimana mengkaji, menjalani kehebatan, kekuatan musuh itu. Berarti seolah-olah dia menganggap enteng. Dan hampir kajian-kajian jarang ada yang membahas tentang hebatnya iblis itu. Nah, ini yang perlu kita lawan dengan tuntunan daripada Syekh Mursyid itu. Maka kita bertorikot ini Bapak Ibu, kita ini mencari jalan agar selamat melawan musuh besar manusia itu, makhluk Allah yang bergelar alim, bergelar abid, bergelar saleh, macam-macam gelar, fi tabaqatis sama. Setiap tingkatan langit iblis itu punya gelar kemuliaan.
Ini melawan makhluk Allah yang seperti ini bagaimana ini? Tidak ada yang mampu melawannya. Dan semua digoda oleh iblis. Rasulullah dalam satu hadis menyatakan, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Tidak ada salah seorang daripada kalian, siapapun juga kalian, apapun gelar kita, pangkat kita di bumi ini, ketenaran nama besar kita, makom-makom apapun, makom tingkatan, makom kewalian, semuanya digoda oleh iblis. Rasulullah menyatakan di hadapan para sahabat-sahabat, lalu sahabat bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Kalau sahabat, semua sahabat itu bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah. Kata mereka semuanya, bagaimana engkau ya Rasulullah? Apakah engkau digoda oleh syaitan? Qala wala ana. Kata Nabi, aku pun tidak lepas daripada godaan syaitan. Illa annallaha tabaraka wa ta'ala qad a'ani alaihi fa aslamu. Melainkan Allah yang maha memberi berkah dan maha tinggi sungguh telah memberikan pertolongan kepadaku sehingga aku selamat daripada syaitan, daripada iblis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita kaji, kita dalami pernyataan Rasulullah, aku selamat karena Allah telah memberikan pertolongan kepadaku. Pertanyaannya Bapak Ibu, Allah menolong Nabi itu dengan sebab apa tanpa sebab? Pastinya semuanya melalui ada sebabnya. Karena Nabi menyatakan dalam satu hadis, likulli syai'in sababun. Setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Kenapa Allah menolong Nabi? Kalau kita mengatakan karena beliau Nabi ya ditolong, keenakan. Tanpa sebab, karena gelar Nabi saja lalu dapat pertolongan. Oh, karena dia Rasul maka ditolong, keenakan. Karena dengan dapat gelar itu lalu dia mendapat pertolongan. Tidak ada perjuangan. Akhirnya kita berkata, wajar saja kami digoda, dimangsa, dilecehkan, diinjak-injak iblis 24 jam, karena kami tidak punya gelar seperti Nabi. Allah menolong Nabi itu karena qalbu Nabi full Allah. Itu sebabnya, bukan gelarnya. Itu sebabnya Allah menolong Nabi itu. Karena para anbiya wal mursalin, para aulia, qalbu mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Maka para wali, para nabi dan rasul ini mereka dalam posisi aman. Iman mereka terus meningkat. Kalau malaikat imannya stabil, tidak pernah turun, tidak pernah naik. Kalau para nabi, para rasul imannya meningkat terus. Semakin berat masalah, semakin berat ujian. Ada nabi yang ngeluh Bapak Ibu. Ada nabi yang turun imannya, tidak ada. Semakin berat ujiannya, semakin bulat iman tauhidnya kepada Allah. Semakin full cintanya kepada Allah. Imannya para nabi dan para rasul, mereka dalam posisi aman. Tapi kalau imannya para wali, dia turun naik. Imannya kita apalagi banyak turun daripada naiknya. Banyak rezeki naik, wajib. Ada masalah, demo, ngeluh. Kenapa ya Allah? Saya sudah zikir, saya sudah khotamah, saya sudah manakib, saya sudah salat tahajud. Kenapa ya Allah? Ini nurun ini. Pas ada masalah, protes. Keinginannya hidupnya itu sesuai dengan nafsunya terus. Enak terus. Kalau diberi enak terus nanti bahaya, bisa jadi Fir'aun. Aku Tuhan akhirnya, tidak pernah diuji sakit, tidak pernah dapat masalah, tidak pernah. Pangkat naik terus, rezeki lancar terus. Ini Bapak Ibu yang berhana, para wali pun imannya turun naik.
Dan bahayanya mereka pun bisa lupa kepada Allah. Makanya mereka bersumpah di hadirat Allah, seandainya kami para aulia Allah, sedetik saja kami lupa kepada Allah, kami hukumkan diri kami murtad. Ini namanya sumpah seolah-olah mereka para aulia Allah terhadap dirinya, menggembleng dirinya agar benar-benar menjaga agar jangan sampai lupa kepada Allah. Kata para ulama, ketika mereka lupa, bukanlah itu menjadikan murtad. Maksud daripada bahasa mereka tadi, sebagaimana kita menjaga diri dengan seluruh kemampuan kita agar jangan terjebak ke dalam kemurtadan, seperti itulah para wali menjaga diri mereka agar jangan sampai lupa kepada Allah. Ini Masya Allah, luar biasanya Bapak Ibu. Nah, maka ketika mereka lupa kepada Allah, ini turun ini, pangkatnya pun langsung Allah cabut kewaliannya. Siapa yang mau dilengserkan Bapak Ibu? Dari kursi DPR aja tidak ada yang mau, apalagi daripada kursi kewalian. Pendudukan yang mulia di sisi Tuhannya, pangkat yang luar biasa yang diidam-idamkan seluruh umat yang beriman di dunia ini. Siapa yang nggak mau jadi wali? Semuanya ingin jadi wali, semuanya sholat, ini itu, amalan kita, bangun malam, sedekah, nolong orang dan sebagainya, agar kita bisa diangkat menjadi kekasih Allah. Kekasih Allah. Siapa yang tidak ingin jadi kekasih yang menciptakan alam semesta, yang maha kaya, yang maha perkasa, yang maha bijaksana, yang maha segalanya? Siapa yang tidak mau jadi kekasihnya? Semuanya pasti ingin, tapi tidak mudah Bapak Ibu jadi kekasihnya Allah. Asyadul bala al-anbiya summal awliya summal ulama summal amsal fal amsal. Karena para kekasih itu harus diuji dulu oleh kekasihnya. Benar tidak dia murni mencintai kepada kekasihnya, atau ada tujuan-tujuan sesuatu selain daripada kekasihnya, ingin pangkat, ingin jabatan, ingin kemuliaan, ingin ketenaran, tidak murni untuk mencintai kekasihnya dengan apa adanya. Ada tujuan-tujuan duniawiyah atau ukhrawiyah. Para kekasih Allah tidak ada tujuan yang lain, hanya murni semata-mata mengharap ridhonya Allah. Tidak mencari surga, tidak takut neraka, apalagi mencari kehidupan dunia ini. Kalau diberi, diambil mereka, tetapi mereka tidak mencintai dunia ini. Syekh Abdul Qadir diberi hadiah para raja, banyaklah para wali-wali Allah. Guru kita beliau juga macam-macam diberikan dunia, tapi mereka menjadikan dunia tidak masuk ke dalam kolbunya full Allah. Nah, ini para wali ini dia kolbunya full Allah. Nah, inilah yang menyebabkan mereka terpelihara daripada iblis. Ketika si wali ini lupa kepada Allah, Allah lengserkan daripada makom kewalian. Makanya Syekh Abu Wahab Asy'arani rahimahullah di dalam kitab Minahus Saniyah beliau menyatakan, wa'lam anna dzikra mansubun wilayah. Faman u'tiyal marsum bi annahu waliyullah waman suliba anhu dzalik faqad uzila anil wilayah. Ketahui olehmu, kata beliau, sesungguhnya ingat hati, ingat kolbu kepada Allah itu bagian daripada kewalian. Maka barang siapa yang diberi Allah kolbunya senantiasa mampu mengingat Allah, fa innahu waliyullah, dia diangkat Allah menjadi kekasihnya. Faman suliba anhu dzalik, siapa yang Allah cabut ingatnya kepada Allah itu dari dalam qalbunya,
akhirnya ingat kepada yang lain, maka Allah lengserkan dia daripada makom kewalian. Nah, ini yang ditakuti oleh para wali-wali Allah, Bapak Ibu, agar jangan mereka lupa kepada Allah. Nah, karena ingatnya inilah di situ pertolongan Allah. Nah, maka Allah menolong kepada Nabi kita bukan tanpa sebab, karena kalbunya para anbiya, para mursalin, kalbu mereka tidak pernah lupa kepada Allah. Nah, inilah yang diikuti oleh para wali-wali Allah. Kita mencari guru yang mursyid agar kita mengikuti kepada mereka, mereka mengikuti kepada guru mereka, musalsal sampai ke Rasulullah SAW. Ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, mari kita para ikhwan, kita tingkatkan amaliyah kita, karena dengan zikir yang kita telah ambil daripada Syekh Mursyid ini, itulah alat agar kita menguatkan iman tauhid kita, kuat menghadapi masalah dalam hidup. Karena wali-wali itu orang-orang yang kuat menghadapi masalah dalam kehidupan, apapun jenisnya, masalah fisik, masalah ekonomi, masalah keluarga, tetangga, dan sebagainya. Itulah perangkap-perangkap iblis, jebakan-jebakan iblis ingin melemahkan kita. Lekas kita pafirru ilallah, berlari kembali lagi kepada Allah. Illallah, la illallah, gempur terus kalbu kita. Karena ini iblis ini mencari celah, Bapak Ibu. Lewat mana aku akan merusak si fulannya? Oh, ini lewat fisiknya. Lewat mana aku merusak si fulan ini? Oh, lewat ekonominya. Lewat mana aku merusak si fulan ini? Oh, lewat keluarganya. Oh, lewat jalan sini, jalan, dan bermacam. Kita terus lekas. Apabila kita diserang oleh iblis, lekas kita kembali kepada Allah. Artinya kita kembali berzikir, ingat lagi kepada Allah, kuat lagi iman tauhid kita, kuat lagi rohani kita menghadapi masalah dalam hidup. Kalau tidak, Bapak Ibu mudah kecewa, mudah putus asa, frustasi, sempoyongan. Akhirnya kita puncak beban berat, tidak kuat menghadapi masalah hidup, akhirnya depresi, putus asa, nyalahkan Tuhan, mau bunuh diri, naudzubillah. Ngambekan, tidak mau lagi khotaman, tidak mau lagi zikir karena diberi masalah dan sebagainya, naudzubillah. Nah, Bapak Ibu ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita tingkatkan iman, amal kita, karena wiridan ini yang menjadi sebab terbentuknya iman tauhid di dalam diri kita. Karena wiridan yang kita ambil ini wiridan yang istimewa, yang luar biasa, yang punya energi yang kuat untuk memperbaharui iman tauhid kita, menguatkan iman tauhid kita. Yang 24 jam iblis itu ingin melemahkan iman tauhid kita kepada Allah, pengesaan kita kepada Allah, merasa bahwa Allah yang mengatur segalanya, bukan kita. Agar kita merasakan bahwa Allah yang mengatur, bukan akal dan hawa nafsu kita yang mengatur. Dan kita benar-benar istislam menerima dengan aturan-aturan itu. Nah, itulah kekasihnya Allah. Apa yang kita cari, Bapak Ibu, dalam hidup ini? Kita ingin menjadi kekasihnya Allah. Mau cari istri, dulu dikasih Allah istri. Mau cari suami, dikasih Allah suami. Mau anak, dikasih Allah anak. Mau laki-laki, dikasih laki-laki. Mau perempuan, dikasih. Mau apa lagi? Ya. Mau anak satu jadi dua, dua jadi tiga. Diberi Allah sudah. Mau apa lagi kita? Mau jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya jalan untuk ke sana. Kita punya jalan, Bapak Ibu. Punya guru yang membawa kita agar bisa jadi kekasih Allah.
Maka wiritan-wiritan inilah yang telah kita dapat daripada Syekh Mursyid, yang diperintahkan beliau kepada kita. Inilah yang menyebabkan hidupnya nur di dalam sirnya para murid. Tanpa wiritan tidak akan warid. Tanpa wirid orang tidak akan warid. Apa warid itu? Terbukanya rahasia-rahasia Allah, terbukanya futuhul ghaib, rasa di dalam diri bahwa Allah yang segalanya, Allah pengatur, Allah yang berkehendak. Itu buah daripada wirid. Maka tanpa wirid, kata para sufi, orang tidak akan mencapai warid. Itu di dalam kitab Hikam Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Artinya apa? Kita tingkatkan amalan. Ada seorang aulia Allah, seorang syekh yang mursyid. Ini Bapak Ibu, beliau menasehati kepada murid-muridnya. Ini bagus ini untuk kita pegang. Murid-muridku, setelah kalian mengambil thariqah kepadaku, seolah-olah bahasanya seperti itu, jangan banyak ngomong lagi. Maksudnya banyakin wiritan, nggak usah banyak ngomong. Semalaman ngomong aja, ngobrol aja, bahas ini bahas itu, nggak bisa dibahas terus. Wiritannya nggak ada, nggak bisa bersambung-sambung pembahasan. Malam besok bahas lagi, nanti malam tidur aja lagi sampai kesiangan. Nggak bisa. Jadi banyak amalan. Duduk kita zikir, Masya Allah. Kan sudah kita sampaikan Bapak Ibu, zikir yang telah kita dapat ini zikirnya zikir yang mendapat pujian dari Allah bagi pengamal. Karena kita mengambil zikir ini daripada ahlinya yang punya energi untuk membersihkan sifat yang tercela dalam diri kita. Maka zikir takhalli itu sudah kita sampaikan, zikir pembersih kolbu. Nah, agar kita bisa bagaimana membuka hijab-hijab batin yang sangat tebal yang menutupi kolbu kita, tidak bisa tanpa dibimbing seorang syekh, kecuali dibimbing oleh seorang syekh yang mursyid. Nah, maka bersyukur Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, masalah fisik kita, maka kuatkan amaliyah kita. Fafirru ilallah wa anibu ilallah. Cepat berlari kembali kepada Allah. Itulah perangkap-perangkap iblis yang ingin melemahkan kita, melemahkan iman tauhid kita. Maka kita lekas kembali, istirja. Orang yang beriman ketika dia ditimpa oleh godaan-godaan syaitan, dia kembali kepada Allah, zikir lagi, kuatkan zikir zaman illallah, la ilaha illallah, gempur terus kalbu kita. Nanti rasakan Bapak Ibu tenang, tentram, Masya Allah, subhanallah, akhirnya terpesona kita. Nah, para ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, dan juga pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini, kita dididik oleh Ramadan yang diwajibkan bagi kita untuk melaksanakannya. Tujuan daripada puasa Ramadan ini untuk menguatkan dan membentuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita para ikhwan yang telah memiliki zikir, untuk mewujudkan takwa itu, insya Allah kita latih perlahan, kita akan mampu mewujudkan takwa menurut pandangan para sufi. Karena Nabi mengisyaratkan takwa itu, at-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu letaknya di sini pada qalbu. Artinya kalbu kita selalu diisi mengingat Allah. Maka kalau terus diisi, maka secara otomatis terbentuk takwanya. Kalau kalbunya kosong, biar hebat ilmunya,
Bagaimana bisa takwa kalau 24 jam dia bersama dengan iblis, mengerjakan perintah, menjauhi larangan? Bagaimana dia bisa menjauhi sedangkan dia 24 jam digoda, ditipu daya oleh syaitan? Nah ini Bapak Ibu, ayo mari sama-sama kita memproses iman tauhid kita masing-masing. Kuatkan iman tauhid kita, alatnya sudah kita miliki, tinggal kita saja lagi mau memprosesnya atau tidak. Kalau tidak, kita yang akan lemah sendiri, ada masalah sedikit, mudah kecewa dan sebagainya. Kalau kita kuatkan, maka kita akan kuat menghadapi masalah dalam kehidupan. Itulah para wali Allah, itulah para kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Mohon maaf atas kehilapan kurangannya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.